Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasidi Robiullah. Saya Abdul Rashid Yazuli. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah ilmu pengetahuan sosial perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Lanjut, pendahuluan akan disampaikan oleh saudara Abdul Rashid Yazuli. Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang Indonesia. Latar belakang. Pada saat Indonesia baru merdeka, pemerintah Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para founding fathers kita alias para pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum adanya Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Indonesia Pusat KNIP. Nah, itu menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak pada satu pihak saja. Pemerintahan Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial kepada sistem demokrasi parlementer. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat kita temukan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja yang terjadi pada saat perkembangan politik Indonesia pada saat kemerdekaan serta kejadian yang terjadi pada saat itu. Dengan tujuan masalah untuk mengetahui pemahaman pada saat era perkembangan politik Indonesia pada saat kemerdekaan serta dapat memperluas wawasan siswa untuk dapat menjangkau jauh ilmu pengetahuan sosial negara Indonesia. Kemudian pembahasan akan disampaikan oleh Muhammad Rasidi Robiullah. Bab 2, pembahasan. A. Republik Indonesia Serikat. Rangkuman perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Republik Indonesia Serikat atau RIS berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi baru, negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia yang bergabung dalam federasi ini antara lain sebagai berikut. Negara bagian yang meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Satuan-satuan kenegaraan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Daerah Swaperaja yang meliputi kota Waringin, Sabang, dan Padang. B. Kembalinya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Rangkuman perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan negara Indonesia.
Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. C. Gangguan keamanan. 1. Pemberontakan. PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso. Pemberontakan PKI Madiun berasal dari ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur. 2. Pemberontak DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah suatu gerakan yang diinginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia, Jawa Barat. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita mendirikan negara Islam Indonesia. Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Aceh. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Daud Gaureun yang merupakan mantan gubernur Aceh. Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. A. Permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mengambil kebijakan berlakukan mata uang defense bank, mata uang pemerintahan Hindia, Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Blokade laut dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan upaya menghadapi blokade laut. 1. Pelaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Soekarman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPNKNUP. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada bank, tabungan pos, dan rumah-rumah penggadaian. 2. Melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton sebagai imbalannya. Pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC), suatu badan perdagangan semi pemerintahan. Lanjut, bab 3 akan dibahas oleh Saudara Abdul Rashid Jazuli. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan Indonesia pada umumnya masih cenderung pada blok komunis. Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan hubungan Jakarta, Beijing, dan Pyongyang yang terjalin kuat. Hal lain, politik Indonesia pada dasarnya dipegang sepenuhnya oleh Presiden. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.